Yang pertama saya akan menjelaskan sensor tekanan MLX 90830. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja MLX 90830 adalah sensor tekanan absolut dengan keluaran analog ratiometrik 0,5 sampai 4,5 volt. Prinsip kerjanya didasarkan pada perubahan tekanan yang menyebabkan deformasi pada diafragma silikon di dalam elemen sensor MEMS atau microelectromechanical system. Lalu saya akan menjelaskan mekanisme alatnya, yaitu yang pertama ini MEMS. MEMS itu adalah microelectromechanical system, terletak di sisi kanan gambar, berbentuk persegi panjang dengan lingkaran. Ini adalah elemen sensor tekanan utama. Di dalam terdapat diafragma silikon, jembatan Whetstone piezoresistif. Fungsinya mengubah tekanan absolut dari gas atau cairan menjadi perubahan resistansi listrik, menghasilkan sinyal listrik proporsional terhadap tekanan yang diterima. Lalu yang kedua itu ada interface IC, yaitu ini integrated circuit, terletak di sebelah kiri blok MEMS. Ini adalah chip pengolahan sinyal atau signal conditioning atau IC. Fungsinya menerima sinyal dari MEMS yang sangat kecil, memperkuat dan menyaring sinyal melalui analog front end, mengubah sinyal analog menjadi digital menggunakan ADC atau analog to digital converter, mengkompensasi efek suhu, linearitas, dan kalibrasi tekanan dengan DSP, digital signal prosesor, mengubah kembali hasil digital menjadi sinyal tegangan analog 0,5 sampai 4,5 volt yang keluar di pin out. Lalu ada pin-pin utama, yaitu yang pertama ini out di kiri atas. Fungsinya keluaran analog tegangan sebanding dengan tekanan. Lalu ada VSUP, itu di sebelah out. Fungsi utamanya pin supply tegangan, biasanya plus 5 volt. Terus ada GND, beberapa di sisi atas dan bawah. Itu fungsinya ground atau referensi negatif untuk rangkaian. Lalu ada FAUX tengah bawah, yaitu pin untuk koneksi kapasitor eksternal atau menstabilkan sinyal dan supply. Lalu ada tes 3 pin di bawah kiri. Fungsi utamanya digunakan untuk pengujian dan pemrograman selama kalibrasi pabrik. Lalu ada NC atau not connected pin di sisi kanan. Fungsi utamanya tidak terhubung secara internal, hanya disediakan untuk menstabilkan mekanik paket. Lalu ada jalur-jalur internal atau interkoneksi. Garis-garis yang menghubungkan MEMS dan interface IC adalah jalur sinyal sensor atau hasil jembatan Whetstone. Jalur dari interface IC ke pin out, VSUP, FAUX, dan GND menunjukkan koneksi daya dan keluaran analog. Range dari MLX 90830 tersebut. Yang pertama pada di sini dijelaskan bahwa ada pressure 1, yaitu pressure transfer function and accuracy at room temperature, yang dimana range-nya memiliki nilai dari 0 bar hingga 10.342 bar. Kemudian untuk nilai output 1, yaitu O1, memiliki range dari sekitar 0,5 sampai O2-nya, yaitu 4,5 volt. Ya. Akurasinya, untuk output akurasinya yaitu memiliki simbol IO, yaitu overall accuracy expressed at output value, yang dimana memiliki nilai minimum yaitu minus 20 hingga nilai maksimum yaitu 20 mV. Kemudian ada juga nilai akurasi yang kedua, yaitu negatif 0,5 hingga 0,5% fs atau full scale. Kemudian ada pressure akurasinya, yaitu overall accuracy expressed as pressure value, yaitu sekitar minus 52 sampai 52 minibar. Kemudian ada sensor yang kedua, yaitu MPM283 pressure sensor. Prinsip kerja dari MPM283 pressure sensor yaitu bekerja berdasarkan efek piezoresistif, yaitu perubahan resistansi listrik akibat tekanan mekanik pada elemen konduktor. Kemudian di sini ada mekanisme kerja dari MPM283 pressure sensor. Yang pertama, bagian depan permukaan cekung diafragma stainless, yaitu pada bagian ini. Di sini tekanan fluida gas atau cairan dari luar langsung menekan diafragma. Diafragma ini sangat tipis dan lentur, sehingga mampu merespon perubahan tekanan dengan deformasi kecil. Kemudian yang kedua ada ruang minyak. Terdapat pada dalam bagian sensor tersebut yang kecil berisi minyak silikon. Tekanan dari diafragma diteruskan melalui minyak ini ke elemen piezoresistif tanpa kontak langsung dengan fluida luar. Fungsinya juga melindungi chip sensor dari korosi atau kontaminasi fluida. Kemudian ada yang ketiga, elemen piezoresistif. Terdapat juga pada bagian dalam sensor. Di bagian ini dalam sensor terpasang chip silikon dengan 4 resistor piezoresistif yang membentuk jembatan Whetstone. Saat tekanan diteruskan dari minyak ke chip, tegangan mekanik di permukaan chip menyebabkan perubahan resistansi pada elemen-elemen piezoresistif tersebut. Kemudian yang keempat ada rangkaian jembatan Whetstone atau kompensasi kabel pin emas.
terdapat pada bagian dalam sensor tersebut. Perubahan resistansi dari chip mengubah tegangan keluaran diferensial output voltage yang keluar dari melalui pin emas di bagian belakang sensor. Nilai tegangan ini sebanding dengan besar tekanan yang diterima. Kemudian yang kelima, bagian output dan kalibrasi melalui pin emas dan rangkaian elektronik tambahan merupakan yang bagian berwarna emas ini. Sinyal tegangan ini dikirim keluar melalui pin menuju rangkaian penguat atau pengontrol. Di sistem luar, tegangan tersebut dikompensasi, dikalibrasi, dan dikonversi menjadi nilai tekanan dalam kPa, bar, atau ampere. Baik, kemudian kita bagian MPM283. Di sini dijelaskan ada berbagai macam range code dari 07 hingga 20, yang dimana per masing-masing kodenya memiliki range yang berbeda dari 0 kPa hingga 200 kPa. Dan juga pada range code 20 ada nilai 0 MPa sampai 100 MPa, yang dimana masing-masing kode ini juga digunakan untuk berbagai macam tekanan yang berbeda-beda, yang dimana dari range code 7 sampai range code 12 itu untuk tekanan gauge dan juga tekanan absolut. Namun untuk range code 13 hingga 20 digunakan absolut dan juga silet. Meskipun di 13 juga ada gauge, namun dari 14 hingga 20 hanya untuk silet dan juga absolut. Akurasi di sini dijelaskan dari masing-masing pressure ada memiliki akurasi yang berbeda-beda. Yang pertama, pada pressure non-linear reliability memiliki tipikal plus minus 0,15 dengan nilai maksimal akurasi yaitu plus minus 0,25, yang dimana dengan menggunakan unit persen fs atau full scale. Kemudian pada pressure repeatability juga memiliki tipikal 0,05 plus minus dan juga nilai maksimalnya plus minus 0,075 dengan unit persen full scale. Kemudian juga pada pressure hysteresis yaitu memiliki tipikal plus minus 0,05 hingga maksimalnya plus minus 0,075 dengan satuan unit yaitu persen full scale. Dan untuk nilai yang lain juga dijelaskan pada tabel ini, yaitu dari zero output, output atau span, zero thermal, span, compensation temperature range, dan yang lainnya juga terdapat di dalam satu tabel ini. Yang ketiga adalah sensor tekanan IFM PI009A yang bekerja berdasarkan prinsip piezo-kapasitif, yaitu perubahan kapasitansi akibat tekanan pada elemen pengukur keramik. Ketika tekanan dari medium mengenai diafragma keramik, jarak antara plat konduktor berubah sehingga kapasitansinya ikut berubah. Perubahan ini dikonversi oleh rangkaian elektronik menjadi sinyal listrik yang mewakili besar tekanan. Nilai tekanan tersebut kemudian ditampilkan pada layar dan dikirim ke sistem kontrol dalam bentuk sinyal analog serta sinyal digital. Dengan demikian, PI009A mengubah energi mekanik menjadi sinyal listrik yang dapat digunakan untuk pemantauan dan pengendalian tekanan secara otomatis. Kemudian ini adalah gambar bagian-bagian sensor tekanan IFM PI009A. Yang pertama ada display alphanumerik 4 digit. Bagian ini ada pada atas sensor yang menampilkan nilai tekanan secara langsung dalam satuan mbar, kilopascal, PSI, dan lain-lain. Display ini juga menunjukkan status operasi dan bisa diputar sesuai kebutuhan pemasangan. Yang kedua ada sel pengukur atau measuring cell atau pressure cell, terletak di bagian bawah sensor di dalam housing berulir yaitu koneksi G1. Pada bagian ini ada plat atau diafragma keramik yang menjadi sensor elemen. Bagian ini bersentuhan langsung dengan media cair atau gas. Tekanan dari media menyebabkan diafragma ini sedikit melengkung dan berubah bentuknya, diubah menjadi sinyal listrik melalui efek piezo-kapasitif. Plat yang dimaksud adalah diafragma keramik atau ceramik plat. Di dalam sel pengukur ini, permukaannya halus, biasanya datar dan menjadi batas antara media bertekanan dan ruang sensor. Pada bagian ini berisi plat atau diafragma keramik, yaitu sensor elemen. Bagian ini bersentuhan langsung dengan media cair atau gas. Tekanan dari media menyebabkan diafragma ini sedikit melengkung dan perubahan bentuknya diubah menjadi sinyal listrik melalui efek piezo-kapasitif. Plat yang dimaksud adalah diafragma keramik. Di dalam sel pengukur ini, permukaannya halus, biasanya datar dan menjadi batas antara media bertekanan dan ruang sensor. Ketiga, ada tombol pemrograman, terletak di bagian tengah dekat display. Digunakan untuk mengatur parameter seperti set point, reset point, mode output, unit tekanan, dan peredaman sinyal. Yang keempat ada LED status. LED kecil di dekat display yang menunjukkan kondisi output digital menyala ketika tekanan mencapai set point atau sinyal. Yang keempat ada LED status. LED ini terletak di dekat display yang menunjukkan kondisi output digital menyala ketika tekanan mencapai set point atau saat sinyalnya aktif. Kemudian koneksi proses atau G1 thread, bagian ulir di bawah sensor yang digunakan untuk memasang sensor ke sistem pipa atau tangki bertekanan. Melalui bagian ini, tekanan media diteruskan ke diafragma atau plat sensor di dalam sel pengukur. Dan yang terakhir ada konektor listrik M12 x 1 yang terletak di samping atas. Tempat ini untuk menghubungkan kabel daya dan sinyal output analog dan digital. Konektor ini berlapis emas untuk memastikan koneksi tahan korosi. Selanjutnya, sensor tekanan IFM PI09A memiliki rentang ukur dari min 1 sampai plus 1 bar sehingga total spannya adalah 2 bar. Sensor ini bekerja pada tekanan relatif dan vakum dengan tekanan nominal 10.000 mbar serta tekanan ledakan hingga 30.000 mbar. Dari sisi performa, sensor ini memiliki akurasi tinggi yaitu plus minus 0,2% dari full scale. Mencakup linearitas, hysteresis, dan repeatability. Kemudian repeatability-nya kurang dari plus minus 0,1% fs. Artinya hasil pengukuran sangat konsisten walau dilakukan berulang kali. Untuk linearitas, deviasinya di bawah
plus minus 0,15 fs, menunjukkan hubungan antara tekanan dan output hampir garis lurus sempurna. Sedangkan histerisisnya juga kecil, maksimal 0,15% fs saat tekanan naik dan turun ke nilai yang sama.